Ja'far bin Abi Thalib. Ayahnya adalah yang mengasuh Rasulullah dari kecil hingga dewasa. Nah, jadi begitu dekat hubungan Ja'far dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far bin Abi Thalib juga termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Nah, kisahnya bermula ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengajak orang-orang terdekatnya untuk masuk Islam. Termasuk salah satu sahabatnya yaitu Ja'far bin Abi Thalib ini. Ja'far pun masuk Islam melalui kedua tangan Abu Bakar As-Siddiq dan juga istrinya yaitu Asma binti Umais. Ja'far dan Asma ini masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Qam dalam berdakwah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya suatu hari Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah sedang berkumpul, lalu mereka mempertanyakan kira-kira siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Si Ja'far mengatakan sayalah yang dicintai oleh Rasulullah, Ali mengatakan saya yang dicintai oleh Rasulullah, sedangkan Zaid juga mengatakan sayalah yang dicintai oleh Rasulullah. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk langsung bertemu Rasulullah SAW dan menanyakannya. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan, engkau wahai Ja'far, bentuk fisikmu menyerupai bentuk fisikku, akhlakku menyerupai akhlakmu, engkau dariku dan engkau adalah keluargaku. Engkau wahai Ali, engkau adalah menantuku, ayah dari dua orang cucuku, aku darimu dan engkau dariku. Engkau wahai Zaid, engkau adalah maulaku dan termasuk bagianku dan kepadaku. Dari orang-orang yang paling aku cintai adalah engkau. Dari sini disebutkan bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib itu fisiknya menyerupai Rasulullah dan juga akhlaknya menyerupai Rasulullah. Ketika Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam beserta istrinya, orang-orang Quraisy juga turut serta dalam menyiksanya. Namun dia tetap tabah, dia tetap sabar menghadapi cobaan-cobaan ini. Sehingga suatu hari Rasulullah menyuruh orang-orang muslim untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Itu Raja Najasyi yang memimpinnya pada waktu itu, karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya raja di negeri Habasyah itu adalah raja yang adil dan insya Allah kita akan aman di sana. Dan akhirnya berangkatlah orang-orang muslimin pada waktu itu ke negeri Habasyah. Ketika umat Islam nyampe di Habasyah, maka nanti ada berita yang menyampaikan bahwasanya orang-orang di Mekah sudah masuk Islam semuanya. Akhirnya orang-orang muslim balik ke Mekah untuk melihat bahwasanya apakah benar orang-orang Mekah itu sudah masuk Islam semuanya. Namun ternyata itulah berita hoax. Dan akhirnya mereka pun kesulitan untuk bisa masuk ke Mekah, bahkan untuk keluar lagi ke Mekah mereka kesulitan. Sehingga beberapa waktu lamanya mereka pun hijrah kembali ke negeri Habasyah dan orang-orang sudah mengintai mereka. Lalu mereka pun bersembunyi-sembunyi berhijrahnya dan nanti tinggallah beberapa orang saja yang ada di Mekah. Lebih kurang sekitar 80-an orang berangkat ke negeri Habasyah pada hijrah yang kedua ini. Melihat hal itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk mengirim dua orang utusan yang ahli bernegosiasi kepada Raja Najasyi, dan dia adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Untuk mempermudah negosiasi, Amr bin As membawa banyak sekali hadiah yang diberikan untuk Raja Najasyi ini agar mereka mau menerima pendapat atau usulan dari Amr bin As ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Ummu Salamah berkata, ketika tinggal di negeri Habasyah, kami tinggal di sisi raja yang memberi perlindungan dengan baik, yaitu Raja Najasyi. Kami aman menjalankan agama kami, bisa beribadah kepada Allah, tidak diganggu dan tidak mendengar sesuatu yang tidak kami sukai. Manakala hal itu terdengar oleh orang Quraisy, mereka bersepakat untuk mengutus dua orang laki-laki dari mereka yang ahli bernegosiasi dengan membawa hadiah-hadiah berharga dari apa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Di antara hadiah yang paling unik yang mereka bawa adalah kulit binatang. Mereka membawa kulit binatang itu untuk Raja Najasyi dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak membiarkan seorang panglima Najasyi kecuali mereka memberikannya hadiah. Nah, kemudian mereka mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As pada waktu itu untuk membawa hadiah tersebut kepada Raja Najasyi. Mereka memerintahkan dua orang ini untuk menuntaskan kesepakatan mereka. Mereka berkata kepada dua orang ini, berikan hadiah kepada masing-masing panglima An-Najasyi sebelum kalian berbicara kepada An-Najasyi. Kemudian berikanlah hadiah kepada An-Najasyi agar Raja Najasyi menyerahkan orang-orang itu atau orang muslim tadi kepada kalian berdua sebelum dia berbicara kepada mereka. Akhirnya dua orang itu berangkatlah hingga dia sampai di hadapan Raja An-Najasyi. Jadi disebutkan bahwasanya si Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini menyebutkan bahwasanya ada orang-orang bodoh yang datang ke negeri Habasyah ini dari negeri kami, yaitu Mekah. Maka oleh karena itu kami ingin mengambilnya kembali. Mereka ini adalah orang-orang yang membawa agama baru. Kami tidak mengetahui agama apa yang dibawanya, dan kalian juga pasti tidak mengetahuinya. Orang-orang mulia dari kaum mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka pulang. Jika kami berbicara kepada raja, berilah isyarat kepadanya agar menyerahkan mereka kepada kami tanpa berbicara kepada mereka atau kaum muslimin. Karena kaum mereka lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti dengan apa yang mereka cela karenanya. Maka para panglima itu berkata kepada mereka, ya,
Selanjutnya dua orang delegasi ini menghadaplah Raja An-Najasyi dan menyerahkan hadiahnya, dan An-Najasyi menerimanya dari mereka. Kemudian dua orang ini berbicara kepadanya, "Wahai baginda raja, negeri Anda ini telah didatangi oleh orang-orang bodoh yang meninggalkan agama kaumnya, tapi mereka juga tidak mau masuk ke dalam agama Anda. Nah, mereka datang membawa agama baru. Kami tidak mengetahui agama apa itu, dan Anda juga pasti tidak mengetahuinya. Orang-orang mulia dari kaum yang terdiri dari bapak mereka, paman-paman mereka, dan keluarga besar mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka pulang karena kaumnya lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti dengan apa yang mereka cela karenanya. Tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amir bin As melebihi kesediaan An-Najasyi untuk mendengar ucapan mereka, yaitu kaum muslimin. Jadi Abdullah bin Abi Rabi'ah ini dan Amir bin As ini tidak mau orang-orang muslim itu berbicara dengan Raja An-Najasyi. Dikhawatirkan nanti mereka akan menyampaikan keterangan-keterangan yang mungkin akan mengalahkan negosiasi mereka. Ummu Salamah kemudian berkata, maka para panglima perang An-Najasyi di sekelilingnya berkata, dua orang ini telah berkata benar, wahai baginda raja, kaum mereka lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti dengan apa yang mereka cela karenanya. Maka serahkanlah kepada keduanya sehingga keduanya membawa mereka pulang ke negeri mereka. Lalu Ummu Salamah berkata, An-Najasyi pun marah. Kemudian dia berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada dua orang itu. Suatu kaum yang tinggal di negeriku dan memilihku atas selainku tidak boleh diganggu hingga aku mengundang mereka. Aku ingin bertanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh dua orang ini tentang mereka. Jika mereka seperti yang dikatakan oleh dua orang ini, aku akan menyerahkan mereka kepada keduanya dan memulangkan mereka kepada kaumnya. Tapi jika sebaliknya, aku akan melindungi mereka dari keduanya dan aku akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka selama mereka tinggal di sini. Begitu bijaknya Raja An-Najasyi ini. Kemudian Ummu Salamah berkata, maka An-Najasyi pun meminta agar para sahabat Rasulullah dipanggil untuk menghadap. Ketika utusan An-Najasyi datang kepada mereka, mereka berkumpul. Sebagian berkata kepada sebagian yang lainnya, apa yang akan kita katakan kepada raja ketika kita berada di hadapannya? Yang lain menjawab, kita berkata apa yang diketahui dan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi kita, apapun akibatnya. Manakala mereka hadir, mereka melihat Raja An-Najasyi telah mengundang para uskup di hadapannya dan mereka telah membuka kitab suci mereka di hadapan mereka. An-Najasyi bertanya kepada para sahabat, agama apa yang kalian anut? Kalian meninggalkan kaum kalian, tetapi kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku dan juga tidak dalam agama manapun. Maka Ummu Salamah melanjutkan, juru bicara kami adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far berkata, paduka raja, dulu kami adalah suatu kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan-perbuatan keji, memutus silaturahmi, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat dari kami memakan yang lemah, kami dalam keadaan demikian hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kebersihan dirinya. Dia mengajak kami kepada Allah agar kami mentauhidkan dan menyembahnya, serta meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah berupa batu dan patung-patung. Dia memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berbicara, menunaikan amanat, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan menumpahkan darah. Dia melarang kami berbuat keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang terjaga dengan zina. Dia juga memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Lalu kami mempercayainya. Kami beriman kepadanya dan kami mengikuti apa yang dia bawa dari sisi Allah. Kami beriman kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kami mengharamkan apa dia haramkan atas kami dan kami menghalalkan apa yang dia halalkan untuk kami. Namun kaum kami memusuhi kami. Mereka menyiksa kami dan memfitnah kami dalam agama kami demi mengembalikan kami kepada menyembah berhala, berpaling dari menyembah Allah Ta'ala, dan menghalalkan hal-hal buruk yang dulu kami halalkan. Ketika mereka memaksa, menzalimi, dan menekan kami, mereka menghalangi kami untuk beragama dengan baik, sehingga kami keluar menuju negerimu. Kami memilihmu bukan orang lain. Kami berharap perlindunganmu, dan kami mengidam-idamkan agar kami tidak dizalimi di sisimu, wahai paduka raja. Begitulah kata-kata Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja An-Najasyi, yang membuat Raja An-Najasyi pun menjadi luluh. Nah, akhirnya Raja An-Najasyi berkata kepada Ja'far, apakah engkau bisa menunjukkan sesuatu yang dia bawa dari Allah? Maka Ja'far menjawab, iya. Maka si Ja'far pun membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang dibacakan yaitu Quran surah Maryam. Nah, lalu
Raja Najasyi pun menangis sampai jenggotnya basah. Para uskup juga menangis sehingga mushaf mereka basah ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far. An-Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dia baca dan apa yang dibaca oleh Isa benar-benar keluar dari cahaya yang satu. Lalu An-Najasyi berkata kepada dua delegasi Quraisy tadi, ya, pergilah kalian. Aku tidak menyerahkan mereka kepada kalian dan mereka tetap dalam keamanan. Manakala dua orang itu meninggalkan majlis An-Najasyi, Amr berkata, demi Allah, besok aku akan menghadirkan sesuatu dan menghancurkan mereka semuanya sampai ke akar-akarnya. Nah, akhirnya Ummu Salamah berkata, maka Abdullah bin Rabi'ah yang lebih bertakwa daripada Amir berkata, jangan, karena bagaimanapun mereka adalah keluarga besar. Di antara kami dengan mereka ada hubungan rahim, sekalipun mereka menyelisihi kami. Amr berkata, demi Allah, aku akan mengatakan kepada An-Najasyi bahwa mereka mengatakan tentang Isa bahwa dia adalah anak seorang hamba. Ummu Salamah berkata, esok harinya keduanya menghadap An-Najasyi kembali. Salah satu dari mereka berkata, sesungguhnya orang-orang itu mengucapkan kata-kata yang kurang ajar terhadap Isa putra Maryam. Mintalah mereka hadir dan bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka katakan tentang Isa. Ummu Salamah berkata, maka An-Najasyi pun memanggil kaum muslimin untuk bertanya kepada mereka tentangnya. Ummu Salamah berkata, kami belum pernah sekalipun menghadapi perkara seperti ini. Sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, jika An-Najasyi bertanya kepada kita apa yang kita katakan tentang Isa putra Maryam, yang lain menjawab, kami mengucapkan demi Allah apa yang Allah firmankan apapun risikonya. Nah, akhirnya si Ja'far dan orang-orang muslim lainnya menyampaikan apa adanya sesuai dengan isi Al-Quran. Nah, manakala kami menghadap kepada Raja An-Najasyi, dia bertanya, apa yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam? Maka Ja'far bin Abi Thalib berkata, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah hamba Allah, utusannya, ruh dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam yang suci lagi terjaga. Lalu An-Najasyi menjulurkan tangannya ke tanah lalu mengambil sebilah ranting, kemudian dia berkata, demi Allah, apa yang engkau katakan tentang Isa tidak melebihi ranting ini. Dan akhirnya para panglima An-Najasyi bergumam mengingkari apa yang telah dikatakan oleh Raja Najasyi ini. Maka si Raja Najasyi memutuskan bahwasanya, pergilah engkau wahai utusan, karena sesungguhnya orang-orang ini akan aman di negeriku. Siapa yang mencela pasti akan aku denda. Aku tidak mau mempunyai sebuah gunung dari emas sementara aku menyakiti seorang dari kalian. Pulangkan hadiah dua orang itu kepada mereka. Aku tidak memerlukannya. Maka kedua orang itu pun meninggalkan majlis An-Najasyi dengan rasa malu. Misi yang mereka emban gagal total. Kami pun bisa tinggal di negeri yang baik dan di bawah perlindungan yang baik. Nah, maka nanti demi Allah kami senantiasa dalam keadaan demikian sampai datang seorang yang ingin merebut kerajaan dari tangan An-Najasyi. Nah, ini kisah tentang bagaimana pada waktu peperangan antara An-Najasyi dengan pemberontak yang ingin menguasai kerajaan Najasyi itu, ya, tempat peperangan itu di seberang Sungai Nil. Maka Ummu Salamah mengatakan orang-orang para sahabat itu nanti mereka berkumpul lalu mereka berdiskusi siapa yang bisa pergi berangkat ke medan perang sana melihat kondisi apa yang terjadi. Maka pada waktu itu Zubair bin Al-Awwam yang pada itu sangat paling muda, ya, dia mengatakan biar aku saja. Nah, akhirnya Zubair bin Awam itu nanti menyeberangi sungai Nil, dan akhirnya si Zubair ini melihat pertarungan yang terjadi dan ternyata An-Najasyi pun berhasil memenangkan pertarungan, dan akhirnya Zubair bin Awam kembali lagi kepada orang-orang muslim dan mereka menyampaikan kabar itu dan mereka semuanya bergembira. Nah, begitulah kisah tentang di masa-masa hijrah ke negeri Habasyah, ya. Nah, nanti orang-orang yang bersama Ja'far bin Abi Thalib ini nanti akan kembali lagi bersama Rasulullah SAW pada saat Rasulullah menaklukkan Khaybar. Ya, Khaybar ini adalah markas orang-orang Yahudi. Nah, ketika Khaybar telah ditaklukkan, tiba-tiba Ja'far muncul, maka Rasulullah merasa sangat senang sekali sampai Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu nih dengan apa aku berbahagia, apakah dengan penaklukan Khaybar atau dengan kedatangan Ja'far. Ya. Begitu Rasulullah mengatakan pada saat Ja'far datang dari negeri Habasyah. Ja'far juga termasuk orang yang sangat mencintai orang-orang yang miskin. Nah, dari Abu Hurairah nih, bahwa orang-orang berkata, Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan dari Rasulullah, ya. Nah, kata Abu Hurairah, aku mendampingi Rasulullah sebatas perutku kenyang, sehingga aku tidak makan roti dan tidak memakai pakaian yang mahal. Nah, tidak ada fulan atau fulanah yang menjadi pelayanku. Aku menempelkan perutku ke batu karena lapar. Terkadang aku meminta seorang untuk membacakan satu ayat kepadaku, padahal ayat tersebut ada padaku, agar orang itu pulang membawaku dan memberiku makan.
Nah, orang yang paling baik kepada orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dia pulang dan kami mengikutinya, lalu dia memberi makan kepada kami di rumahnya, sampai-sampai dia mengeluarkan kepada kami tempat minyak samin, lalu dia membukanya dan kami mengais-ngais sisanya. Ya, begitu Ja'far bin Abi Thalib peduli dengan masyarakat muslim. Tidak lama kemudian, hanya beberapa bulan saja dia bersama Rasulullah SAW. Kemudian tibalah masa di mana perang Mu'tah namanya, yaitu perang melawan orang Romawi. Pada saat itu Rasulullah mengutus 3 pimpinan pasukan, ya, yaitu Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Rawahah. Rasulullah mengatakan seperti ini pada saat hendak berangkat pasukan ke perang Mu'tah ini, yang mana nanti pasukan itu akan melawan 200.000 pasukan, sementara orang muslim hanya 3.000 orang, ya. Jadi 200.000 melawan 3.000 pasukan, dan 3.000 ini dipimpin oleh 3 orang pasukan panglima, ya, yaitu Zaid bin Harisah. Rasulullah mengatakan, jika seandainya Zaid bin Harisah gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran itu. Namun sayangnya pada waktu itu Zaid bin Harisah berperang membawa panji Rasulullah sampai dia terbunuh karena tusukan tombak-tombak musuh. Nah, akhirnya Ja'far langsung mengambil panji peperangan itu dari tangan Zaid bin Harisah, lalu dia memimpinlah pertarungan pada waktu itu. Namun sayangnya pada waktu itu si Ja'far juga syahid. Nah, di mana kisahnya disebutkan, Ibnu Hisham berkata, seseorang dari kalangan ahli ilmu yang aku percaya menyampaikan kepadaku bahwa Ja'far memegang panji dengan tangan kanannya pada waktu perang Mu'tah itu. Lalu akhirnya tangan itu terpotong. Nah, maka dia memegang dengan tangan kirinya. Lalu tangan kirinya juga terpotong. Maka dia merangkul panji dengan kedua bahunya sampai dia gugur dalam usia 33 tahun. Nah, maka nanti Allah akan membalasnya dengan 2 sayap di surga. Nah, dia terbang ke sana kemari sesukanya. Begitu nanti Ja'far bin Abi Thalib meninggal, ya. Nah, kemudian nanti ketika Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal, maka yang akan mengambil panjinya itu adalah Abdullah bin Rawahah. Dan namun sayangnya Abdullah bin Rawahah ini juga wafat nantinya. Nah, pada itu terjadilah kekosongan kepimpinan. Nah, disitulah peran Khalid bin Walid yang berinisiatif untuk mengambil alih pasukan, dan akhirnya pasukan berhasil diselamatkan oleh Khalid bin Walid dan membuat pamor umat Islam meningkat pada waktu itu karena berhasil membuat orang-orang Romawi tidak bisa menghancurkan mereka. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar, ya. Jadi disebutkan bahwasanya pada saat terjadi setelah perang Mu'tah itu terjadi, maka orang-orang mencari siapa-siapa yang gugur. Nah, maka dilihatlah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, di Ja'far bin Abi Thalib itu terdapat luka sebanyak 90 lebih luka, ya, baik luka tusukan, ya, tombak, atau karena panah, atau karena pedang, ya, dan sebagainya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, tadi malam aku mimpi masuk surga, kata Rasulullah. Aku melihat ternyata di sana ada Ja'far terbang bersama para malaikat. Aku juga melihat Hamzah bersandar di atas dipannya. Nah, ini menyebutkan bahwasanya si Ja'far ini nanti akan mendapatkan sayap di surga nanti, ya. Nah, dari Abu Hurairah juga disebutkan bahwasanya aku melihat Ja'far bin Abi Thalib seperti malaikat. Dia terbang di surga dengan 2 sayap bersama para malaikat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dan Al-Hakim. Nah, ini sekarang dari istrinya, ya, Asma binti Umais. Ia berkata, ketika Ja'far dan rekan-rekannya gugur, Rasulullah datang kepadaku sementara aku sudah menyamak sebanyak 40 man. Aku telah menyiapkan adonanku dan telah memandikan anak-anakku, membersihkan mereka dan meminyaki rambut mereka untuk menyambut kedatangan Ja'far ini tadi. Maka Rasulullah bersabda kepadaku, bawalah anak-anak Ja'far kepadaku. Maka aku membawa mereka kepada beliau. Beliau menciuminya, ya, serta sambil menangis Rasulullah itu. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, apa yang membuatmu menangis? Kata si Asma tadi. Apakah berita tentang Ja'far dan rekan-rekannya telah sampai kepadamu, wahai Rasulullah? Kata si Asma. Maka Nabi menjawab, benar, tapi mereka telah gugur pada hari ini. Dan akhirnya Asma pun menjadi sangat sedih sekali, berteriak, menangis, dan akhirnya banyak orang-orang muslim yang wanita berkumpul kepada Asma ini, ya. Sehingga Rasulullah pun bersabda, janganlah kalian melalaikan keluarga Ja'far, buatkan makanan untuk mereka karena mereka disibukkan oleh kematian pemimpin mereka. Inilah kisah tentang Ja'far bin Abi Thalib yang begitu heroik sekali, ya, begitu mengesankan sekali, yang mampu menjadi negosiator umat Islam di Habasyah, dan nanti dia akan syahid di perang Mu'tah. Oke, kita lanjut ke kisah selanjutnya.